Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnomo Aji, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Semarang. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara kaitannya yaitu untuk eksplorasi alternatif solusi. Di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Munofa Khairon Resok SPD. Beliau adalah guru SD Negeri Kubang Kangkung 04 Kabunganten. Beliau adalah guru penggerak angkatan 1 dan sekarang beliau sedang menjabat sebagai Ketua KKG Kecamatan Kabunganten. Selamat sore Pak Munofa. Selamat sore Pak Haji. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada Iya, wawancara ini. iya, siap. Baik, Pak Munova, ini sesuai dengan hasil kemarin, diskusi kemarin bersama dosen, untuk kategori 2 ini pada LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi, itu kami memilih 4 masalah yang akan diselesaikan. Nah, masalah yang pertama yaitu siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Akar penyebab masalahnya adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang interaktif. Kemudian masalah yang kedua, beberapa siswa masih lemah dalam menyelesaikan soal numerasi. Akar penyebab masalahnya yaitu kurang optimalnya penggunaan media konkret dalam pembelajaran. Kemudian, masalah yang ketiga yang saya pilih yaitu rendahnya motivasi siswa dalam pembiasaan literasi. Akar penyebab masalahnya yaitu kurangnya upaya guru dalam menggiatkan literasi. Dan masalah yang keempat yang saya pilih yaitu guru belum menggunakan teknologi dalam pembelajaran secara maksimal. Dengan akar penyebab masalahnya yaitu guru terlalu nyaman dengan model pembelajaran yang hanya bersumber dari buku. Nah, dari keempat masalah yang saya pilih ini, nantinya akan saya coba untuk menyelesaikan dengan cara yang pertama itu mencari alternatif solusi melalui kajian literasi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu melalui wawancara dengan pakar. Nah, seperti yang sedang dilakukan sekarang ini. Oleh karena itu, harapannya nanti ada alternatif solusi dari hasil wawancara ini. Baik, kembali ke masalah yang pertama yang saya pilih yaitu siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dengan akar penyebab masalahnya yaitu model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang interaktif. Nah, sebelum membahas alternatif solusi, menurut Pak Munova, bagaimana tanggapan mengenai akar penyebab masalah tersebut, Pak? Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya akar penyebab masalah yang dipaparkan tadi mengenai bahwa model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang interaktif memang merupakan masalah yang paling utama mengapa siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Karena pada dasarnya keaktifan siswa itu yang sangat menentukan adalah bagaimana cara guru eh, memberikan langkah-langkah model pembelajaran yang tepat kepada muridnya. Artinya kalau model pembelajarannya masih monoton, tentunya siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Karena memang anak-anak sekarang, anak-anak yang generasi Z istilahnya atau abad 21 ini mungkin banyak lebih ke apa ya, ke lingkungan belajar yang interaktif, yang tidak monoton dan sebagainya. Jadi tentunya model pembelajaran yang digunakan juga harus
yang interaktif, menarik, dan sekaligus menyenangkan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, Setuju dengan akar penyebab masalah itu. baik, terima kasih. Berarti memang ini menjadi akar penyebab masalah ya dari masalah Iya, siswa kurang betul. aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Kemudian ini saya ingin tahu eh, apa saja sih model pembelajaran yang interaktif yang pernah Bapak terapkan di dalam kelas saat pembelajaran? Model pembelajaran yang interaktif yang sudah saya pernah lakukan atau terapkan salah satunya di antaranya adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Kemudian yang kedua project based learning ya, project based learning, kemudian discovery learning. Tuh, kemudian tentunya masih banyak model pembelajaran lain yang interaktif seperti misalnya jigsaw, terus window shopping. Ya, window shopping itu nanti maksudnya setiap kelompok nanti mempresentasikan kepada para pengunjung ya, atau kelompok lain yang jadi pengunjungnya, istilahnya window shopping. Itu ya termasuk dalam model-model pembelajaran yang interaktif menurut saya nih. Jadi tidak hanya guru mengajar atau menjelaskan secara ceramah saja. Jadi yang aktif itu justru siswanya. Guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ternyata banyak ya model pembelajaran interaktif yang sudah Bapak terapkan dalam Iya, pembelajaran. Nah, kemudian iya. sebenarnya apa sih pengaruh penggunaan model pembelajaran interaktif dalam pembelajaran? Hmm. Pengaruhnya sendiri jelas berpengaruh pada keaktifan siswa ya. Yang tadinya siswa hanya diam, tidak mau memberikan pendapat, tidak mau bertanya, tidak mau istilahnya aktif dalam pembelajaran, jadi lebih aktif lagi karena setiap kelompok diberi tanggung jawab, ya masing-masing kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Tentunya selain model pembelajaran itu juga harus didukung dengan yang namanya LKPD ya, lembaga kerja serta didik. Jadi anak nanti bisa terkontrol dalam menjalankan pembelajaran yang sudah dilaksanakan ya. Jadi tentunya pembelajaran yang sudah diterapkan sangat mempengaruhi keaktifan siswa ya. Siswa lebih aktif, lebih aktif bertanya, aktif menjawab ya, terus berani menyampaikan pendapatnya, mempresentasikan hasil yang mereka susun ya, tanpa mereka takut itu benar atau salah. Tentunya bimbingan guru juga berperan penting di situ. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Menarik sekali tadi dijelaskan juga ada LKPD ya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang harus dilakukan guru agar dapat menerapkan model pembelajaran interaktif ini di dalam kelas? Nah, salah satunya tadi yang sudah saya jelaskan, menyiapkan LKPD yang sesuai dengan pembelajaran. Ya, jadi LKPD yang dibuat guru itu harus jelas juga, terperinci, tidak membingungkan siswa. Jadi nanti siswa itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. LKPD. Kemudian tentunya yang kedua aturan-aturan selama pembelajaran juga harus ditegaskan atau disampaikan sebelum pembelajaran. Artinya harus siswa itu harus bagaimana dan sebagainya ya. Istilahnya ada kesepakatan kelas di situ ya. Kesepakatan kelas ya. Selain LKPD terus ada kesepakatan kelas, terus kemudian untuk menerapkan itu juga mungkin guru harus berperan sebagai pendamping atau pemantik ya. Artinya jika ada siswa yang mengalami kebuntuan dalam pembelajaran, tugas guru adalah memberikan
semacam petunjuk ya. Petunjuk itu tidak langsung serta-merta langsung jadi seperti ini. Harus mengaktifkan siswa juga untuk berpikir ya, melatih anak berpikir kritis ya, tidak langsung harus disampaikan secara vulgar, artinya biar anak mikir juga gitu ya. Tentunya itu, kemudian sarana prasarana juga harus dilengkapi ya, seperti peralatan media pembelajaran ya, media pembelajaran, terus alat peraga dan sebagainya itu juga harus dilengkapi untuk menunjang atau membantu menerapkan model pembelajaran interaktif tersebut ya. Tidak hanya buku saja, tapi tentunya ada beberapa media. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan ada beberapa, yang pertama yang KPD, yang kedua dibuat aturan atau kesepakatan kelas yang jelas, terus ketiga guru harus berperan aktif sebagai pendamping atau fasilitator, memberikan petunjuk, terus yang keempat itu media pembelajaran, yang kelima alat peraga juga harus disiapkan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ternyata ada berapa yang harus dipersiapkan untuk menerapkan model pembelajaran yang interaktif ya, Pak. Nah, Iya. selanjutnya untuk masalah yang kedua, yaitu beberapa siswa masih lemah dalam menyelesaikan soal numerasi. Nah, di sini akar penyebab masalahnya adalah kurang optimalnya penggunaan media konkret dalam pembelajaran. Sebelum kita membahas alternatif solusi, menurut Pak Munova ini bagaimana tanggapannya mengenai akar permasalahan tersebut, Pak? Ya, sekali lagi saya setuju dengan akar penyebab masalah tersebut, nih. Karena memang pada dasarnya soal numerasi itu soal yang abstrak. Kadang anak belum bisa memahami secara nyata apa itu soal numerasi. Jadi tentunya kurang optimalnya penggunaan media konkret itu jelas faktor utama dalam penyebab masalah anak masih kurang dalam numerasi. Karena memang media konkret itu dibutuhkan untuk memberikan materi-materi yang abstrak ya, dan tentunya agar sesuai dengan konteks ya, istilahnya pendekatan secara kontekstual juga harus diterapkan ya. Selain media konkret juga harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu istilahnya kontekstual, pendekatan kontekstual itu juga perlu ya. Jadi mungkin ditambahi antara media konkret dan ya sebetulnya sama, dua hal yang sama itu, cuma mungkin sama tapi ya memang sendiri-sendiri, artinya media konkret atau terus dengan kehidupan sehari-hari, permasalahan sehari-hari gitu, kontekstual istilahnya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini untuk contoh media konkret itu yang seperti apa, Pak? Yang pernah Bapak gunakan itu media konkretnya yang seperti apa? Ya, media konkret yang digunakan tentunya media yang nyata ya, yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yang mudah didapatkan tentunya di lingkungan sekitar. Sebagai contoh misalnya ketika kita ingin mengajarkan penjumlahan, itu bisa menggunakan apa, menggunakan mobil-mobilan atau menggunakan wayang atau boneka ya, untuk menjelaskan materi penjumlahan bilangan bulat, misalnya menggunakan garis bilangan, itu bisa menggunakan benda-benda konkret seperti tadi, mobil-mobilan, terus boneka atau wayang ya. Ya, selain itu juga media konkret yang lain, misalnya untuk yang berhubungan dengan numerasi, misalnya dalam hal tentang keliling persegi panjang atau luas persegi panjang, itu ya kita sesuaikan saja dengan lingkungan kelas kita. Di situ ada papan tulis, kita gunakan papan tulis yang bentuknya persegi panjang, bisa kita pakai sebagai media konkret juga. Terus meja ya, anak nanti diajarkan mencari sendiri itu panjang istilahnya keliling keliling meja, meja meja masing-masing untuk diukur ya. Intinya kan nantinya bisa anak memanfaatkan media tersebut ya. Tentunya banyak sekali media-media konkret yang ada di sekitar kita nih. Tidak perlu yang sulit-sulit. Tentunya yang
berhubungan dengan materi, ya, terus yang ada di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah kita, ya kita pakai saja, gunakan gitu. Ini istilah media konkret adalah media yang nyata, yang membuat anak itu lebih mudah memahami. Contoh lagi, satu lagi misalnya tentang kita akan menjelaskan balok ya, sebuah balok atau kubus ya. Kita bisa menggunakan kardus ya, kardus mie ya, kardus sepatu mungkin atau apa. Itu kita bisa sampaikan saja di situ. Kita bawa kardus inilah yang disebut dengan bangun ruang, balok dan sebagainya. Terus tabung, tabung itu seperti apa? Contohnya kaleng susu dan sebagainya. Itu saya rasa media konkret yang sebenarnya seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tadi disampaikan bahwa media konkret itu yang mudah kita dapatkan. Nah, namun ini apa sih yang harus dilakukan oleh guru agar dalam eh, pembelajaran menggunakan media konkret ini dapat terlaksana gitu, Pak? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam pemilihan media konkret itu, penggunaan media konkret itu harus disesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada, yang pertama itu. Yang kedua, usahakan media konkret yang digunakan itu yang mudah didapat oleh siswa, yang mudah didapat oleh guru, dan tentunya tidak membahayakan ya. Nah, jika jika media konkret tersebut misalnya sesuatu yang besar yang tidak bisa kita bawa ke kelas, itu bisa menggunakan, sebetulnya bisa menggunakan media video ya. Video bisa kita bantuan dengan TIK ya, video di beberapa video YouTube itu kan banyak, itu kita sampaikan saja, walaupun itu hanya semacam video, karena video tersebut, tampilan video atau tampilan PowerPoint juga bisa membantu kita dalam menyajikan media konkret yang besar, yang tidak mungkin kita kita bawa di situ ya, misalnya tentang misalnya gunung atau apalah, tentang apa, itu kan bisa dengan video atau dengan gambar-gambar itu. Itu jadi tentunya dalam penggunaan media konten juga harus disesuaikan dengan keadaan, ya, terus situasi kelas, dengan materi pembelajaran yang ada, tentunya dengan karakteristik siswa tersebut ya. Jika siswa kelas 1 tentunya harus sesuai dengan apa yang disukai oleh siswa kelas 1 tersebut. Seperti tadi penjumlahan, kita bisa pakai boneka biar anak tertarik. Tapi kalau sudah kelas tinggi mungkin kita bisa memakai wayang, sekaligus nanti memperkenalkan wayang mungkin. Nah itu jadi disesuaikan dengan karakteristik siswa juga ya. Itu materi pembelajaran, karakteristik siswa, keadaan, sarana prasarana, sekolah, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada masalah yang ketiga, yaitu rendahnya motivasi siswa dalam pembiasaan literasi. Akar penyebab masalahnya yaitu kurangnya upaya guru dalam menggiatkan literasi. Nah, menurut Bapak ini tanggapannya bagaimana tentang akar penyebab masalah tersebut? Iya betul, guru kurang menggiatkan literasi itu memang betul ya. Artinya di sini pembiasaan literasi yang ada di sekolah maupun di rumah itu masih sangat kurang ya. Tidak hanya di sekolah saja, di rumah juga ya perlu sekali. Jadi selain guru juga peran orang tua juga perlu ya. Uh, jadi saya setuju dengan itu, cuma mungkin ditambahi lagi kaitannya dengan tidak hanya guru saja ya, tapi mungkin peran orang tua juga sangat berperan ketika dia di rumah itu. Jadi perlu ada semacam pembiasaan literasi baca. Ya saya setuju itu. Eh, Baik, terima kasih. Ternyata memang peran orang tua berperan penting ya dalam pembiasaan Iya, literasi di rumah, karena itu akan iya betul. berpengaruh ketika di sekolah. Nah,
Untuk di sekolah, di dalam kelas itu upaya dalam menggiatkan literasi yang pernah Bapak lakukan, baik di kelas maupun di luar kelas itu bagaimana, Pak? Ya, baik di kelas maupun di luar kelas. Kalau di kelas saya lebih biasanya di jam pertama atau sebelum jam pertama itu 10 menit atau 15 menit di awal pembelajaran itu saya terapkan untuk membaca beberapa buku ya. Selain buku, itu juga saya tampilkan beberapa video. Jadi literasi itu sebetulnya tidak hanya membaca saja. Literasi itu banyak. Ada literasi teknologi, ya, literasi olahraga, literasi apa. Tentunya ketika anak hanya membaca buku monoton itu tentunya bosan ya. Walaupun itu juga cukup bagus ya dengan membawa buku bacaan apa yang dia dapat atau dia punya di rumah dibawa kemudian dibaca ataupun dapat dari perpustakaan dibaca sebelum pembelajaran dimulai. Dan biasanya saya divariasi dengan itu tadi pemberian video, video yang tentang misalnya video tentang teknologi. Ya, saya tampilkan video tentang teknologi, tentang mungkin luar angkasa atau apa dan sebagainya itu yang nantinya anak jadi memahami, oh iya, itu namanya budaya literasi kan tidak hanya membaca buku saja, tapi bisa dari video ya, dari beberapa sumber yang lain. Jadi bervariasi ya, tidak hanya monoton membaca buku. Dan nanti dari situ anak diajak untuk menyampaikan apa isi atau intisari atau yang bisa disimpulkan dari video tersebut. Videonya bermacam-macam. Bisa video tentang apa namanya film pendek yang tentang karakter siswa ya di YouTube kan banyak gitu dan nanti anak diajak untuk mengumpulkan. Nah, itu bagian dari literasi juga ya itu biar anak tidak bosan. Mungkin itu yang sudah saya terapkan ya. Selain membaca buku juga menampilkan beberapa video pendek yang inspiratif tentunya ya, yang inspiratif yang nantinya bisa berhubungan dengan kehidupan anak-anak ataupun dengan pelajaran materi pelajaran yang akan diajarkan. Itu. Baik, terima kasih. Berarti memang di dalam pembelajaran pun ya guru eh, sebenarnya bisa ya untuk menggiatkan literasi ya, Bisa. Pak. Ya, betul. Em, Betul. Kemudian ini Pak, karena apa? Memang bisa baik di luar kelas maupun di dalam kelas saat pembelajaran. eh, Sebenarnya apa sih yang harus guru lakukan agar dalam menggiatkan literasi itu berhasil, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Seperti yang saya singgung tadi ya, ada kaitannya. Perlu adanya variasi pembiasaan agar anak tidak bosan dalam kegiatan literasi tersebut. Ya, bervariasi. Jadi setiap anak, setiap hari mungkin anak diberi jadwal. Artinya jadwal hari ini satu tugasnya siapa, kayak gitu loh. Untuk mengomentari atau memperhatikan bacaan ataupun video yang ditampilkan. Nah itu yang perlu dipahami. Ya, jadi tidak monoton dan hanya membaca saja. Ya. Yang pertama itu variasi pembelajaran. Yang kedua itu juga melakukan pembiasaan di luar kelas. Misalnya apa? Di luar kelas itu kita gunakan beberapa taman-taman baca gitu lah istilahnya. Taman baca itu yang tidak perlu yang muluk-muluk ya, artinya ada taman yang nyaman untuk membaca, tempat yang nyaman. Selain di perpustakaan mungkin di luar, terus di beberapa tempat itu diberi tulisan-tulisan, ya, tulisan apa gitu, mungkin rumus-rumus atau tulisan tentang peribahasa, tentang kalimat apa bijak dan sebagainya. Itu mungkin juga bisa digunakan sebagai
pembiasaan atau menggiatkan literasi, ya. Ketika di rumah pun sebetulnya anak harus diajak sering melihat berita ya, berita di televisi, kemudian ada tulisan berjalan itu kan sebenarnya juga cocok untuk pembiasaan literasi ketika di rumah, ya. Ketika ada tulisan berjalan silahkan dibaca itu isinya tentang apa, maksudnya tentang apa. Kalau misalnya tidak paham, tidak mengerti artinya, silakan ditanyakan sama orang tua atau mungkin nanti ditanyakan sama bapak ibu guru ketika di sekolah. Itu mungkin seperti itu ya. Jadi harus ada pada satu hari itu harus ada satu kosakata yang belum dia pahami, kemudian dia tanyakan kepada orang lain. Ya, kadang kan nggak tahu kosakata, misalnya kosakata misalnya eh, apa yang sulit-sulit, konsisten misalnya. Konsisten artinya apa? Nah, itu mungkin anak juga harus setiap hari harus diberi tugas seperti itu, ya. Satu hari satu kosakata yang kamu anggap sulit, kamu tanyakan, kayak gitu loh. Misalnya kata konsisten, kata konsekuen, ya, kata apa, statis, dinamis, itu artinya apa. Jadi anak tuh tahu artinya, oh statis artinya ini, dinamis artinya ini. Kayak gitu. Kadang kan anak cuma mau baca tapi nggak tahu artinya itu ya. Pemahaman dalam kosakata juga perlu digiatkan ya. Jadi pemahaman kosakata mungkin itu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menggiatkan literasi. Baik, terima kasih. Menarik sekali. Tadi sudah banyak dijelaskan terkait upaya guru untuk menggiatkan literasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian untuk masalah yang keempat, ini ada guru belum menggunakan teknologi dalam pembelajaran secara maksimal. Dengan akar penyebab masalah itu, guru terlalu nyaman dengan model pembelajaran yang hanya bersumber dari buku. Nah, seperti mungkin, kebanyakan orang atau bahkan saya sendiri secara umum kalau, eee, mengartikan teknologi dalam pembelajaran kan hanya PPT ya, Pak. Pakai proyektor, pakai LCD, kemudian PowerPoint. Padahal untuk teknologi di sini sebenarnya kan luas ya, Pak. Nah, ini menurut Pak Munova, sebelum nanti kita membahas ini, bagaimana tanggapan Pak Munova mengenai akar penyebab masalah tersebut? Ya, akar penyebab masalah yang disampaikan Bapak itu juga termasuk tepat ya. Guru selama ini terlalu nyaman ya dalam zona nyamannya untuk mengajarkan murid dengan buku. Dan mungkin ditambahi ya faktor lain karena guru tersebut itu belum memahami apa itu pembelajaran berbasis TIK ya, atau pemanfaatan. Jadi guru nggak paham nih manfaat pembelajaran dengan TIK itu seperti apa. Maka dari itu dia terlalu nyaman ya, jadi terlalu nyaman dalam hanya menggunakan buku. Karena dirasa, aduh TIK itu ribet, butuh waktu banyak, kurang efektif. Itu salah satunya. Ya, itu jadi istilahnya ditambahi selain terlalu nyaman, juga guru kurang menguasai dalam penggunaan TIK, Siap. ya, kurang menguasai gitu. Itu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang selain terlalu nyaman, guru tersebut memang kurang menguasai ya tentang pembelajaran pembelajaran TIK. Kemudian ini coba saya ingin tahu dari pengalaman mengajar Pak Munova ini eh, dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu apa saja yang pernah Pak Munova lakukan? Dalam penggunaan teknologi, kebetulan kemarin sempat pandemi, tentunya teknologi yang dipakai adalah teknologi yang seperti sekarang kita pakai, Meet atau Zoom.
Itu yang jelas itu juga menunjang ya istilahnya itu pembelajaran blended learning karena kita sudah istilah sudah tatap muka juga bisa dipadukan antara tatap muka dengan pembelajaran interaktif seperti ini, online istilahnya. Terus yang kedua, pembelajaran yang berbasis teknologi yang pernah saya lakukan itu dengan menggunakan beberapa fitur-fitur aplikasi ya. Aplikasi itu semacam kuisis ya dalam soal, terus wordwall ya. Wordwall itu yang menurut saya menarik. Kemudian ada Google Form ya, pakai Google Form untuk soal juga. Itu saya gunakan di beberapa kegiatan ya, menyesuaikan kegiatannya. Ketika ingin mengaktifkan siswa, saya memakai Wordwall dalam pembelajaran ya. Wordwall itu adalah semacam aplikasi kuis, seperti kuis, jadi interaktif, seperti bermacam-macam variasi ya kalau Wordwall. Antara kuisis dan Wordwall, menurut saya Wordwall itu menarik ya. Kemudian teknologi yang pernah saya pakai juga tentunya di video-video YouTube itu juga banyak sekali ya, tentunya sumber belajar atau referensi untuk belajar ya. Kemudian PPT jelas, PowerPoint, terus penggunaan LCD proyektor juga cukup, itu bukan cukup lagi, harus menurut saya wajib setiap kelas itu ada proyektornya dan kalau bisa paten di setiap kelas ada, tapi memang nanti tergantung kondisi sekolah masing-masing. Itu sih menurut saya teknologi yang sering yang pernah saya pakai. Tentunya sekarang WA, grup aplikasi WA juga tetap bisa dipakai ya. Karena dalam kondisi seperti ini, kita juga bisa mengumumkan lewat grup WA, itu juga bisa untuk pembelajaran. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Ternyata banyak sekali ya, ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan eh, dalam pembelajaran. Nah, Iya. sebenarnya ini apa sih pengaruh teknologi? Seberapa besar dampaknya teknologi dalam pembelajaran bagi siswa ini, Pak? Ya, tentunya teknologi itu sendiri sifatnya hanya membantu ya. Tidak tidak serta-merta pendidikan harus dengan teknologi, tapi dengan teknologi itu bisa membantu pemahaman siswa, bisa membantu menarik aktivitas siswa, minat siswa, motivasi siswa dalam belajar, gitu. Teknologi bukan segalanya dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran tetap kita membutuhkan seorang manusia ya, seorang guru ya. Dan teknologi itu hanya pendamping ya, alat bantu. Jadi tidak selamanya teknologi itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar, tapi teknologi akan membantu kita sebagai guru menjelaskan secara lengkap dari apa yang akan kita sampaikan ke murid. Sehingga murid lebih aktif, lebih semangat dalam belajar, termotivasi dalam belajar, tidak bosan, dan mungkin lebih interaktif dalam belajar. Gitu. Tentunya akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna di situ ya. Jadi teknologi bukan alat yang utama sebetulnya, alat utama yang menentukan keberhasilan suatu belajar, tapi teknologi sangat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Pak. Ini satu pertanyaan terakhir. Melihat dari akar permasalahannya tadi, guru kan terlalu nyaman dengan menggunakan model pembelajaran yang hanya bersumber dari buku. Dan tadi Pak Munova juga menambahi bahwa guru ini belum menguasai TIK, pembelajaran TIK. Nah, menurut Pak Munova, ini solusi eh, apa yang bisa Pak Munova sampaikan untuk mengatasi hal tersebut, Pak, agar nanti guru bisa
menggunakan teknologi dalam pembelajaran begitu, Pak. Dalam pemanfaatan teknologi yang pertama adalah harus bisa menguasai dulu, memahami apa manfaat dari teknologi. Tentunya salah satunya adalah dengan cara mengikuti beberapa diklat, mengikuti beberapa kegiatan misalnya KKG, ya pertemuan-pertemuan di SD misalnya in-house training ya. Itu perlu sekali ya kegiatan-kegiatan pelatihan yang hubungannya dengan teknologi, sering mengikuti kegiatan tersebut. Itu langkah yang pertama. Guru harus melek teknologi dulu. Ya, salah satunya adalah dengan mengikuti beberapa kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, tentunya mencari beberapa referensi yang kaitannya dengan teknologi pembelajaran tadi. Harus berlatih, harus belajar memahami. Ya, itu. Terus yang ketiga adalah harus menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan sekolah masing-masing. Jika sekolah fasilitasnya memang kurang memadai, jangan terlalu dipaksakan harus sesempurna itu. Tapi setidaknya dalam pemakaian teknologi ya tetap ada ya yang efektif, tentunya efisien, tidak membebankan siswa, tidak membebankan guru juga, seperti itu ya. Jadi tentunya intinya harus melek teknologi dulu nih guru, sering mengikuti kegiatan pelatihan itu. Jadi tidak hanya di buku-buku saja. Dan tentunya harus sering berbagi pengalaman dengan guru yang lain ya. Berbagi pengalaman, terus di kelas misalnya sering melakukan refleksi dengan beberapa guru, sharing terhadap penggunaan teknologi ini tepat apa tidak, ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu harus sering juga. Harus sharing, jangan cuma diam, tidak ada diskusi di sekolah, tidak ada komunikasi yang baik antar guru. Itu juga menurut saya suatu hal yang penting ya. Karena memang saat ini kadang ada beberapa guru yang tidak mau atau mungkin enggan untuk berbagi atau berkomunikasi dengan guru yang lain. Itu jangan sampai terjadi. Jadi harus meningkatkan komunikasi ya, sering berbagi pengalaman, berbagi praktik baik istilahnya. Itu menurut saya Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi memang teknologi bukan segalanya dalam pembelajaran, tapi dengan menghadirkan teknologi siswa menjadi lebih antusias ya Pak dalam mengikuti pembelajaran. Antusias. Nih. Ya. Nah, mungkin itu Bapak keempat masalah yang telah saya tanyakan ke Pak Munova selaku narasumber. Terima kasih atas jawabannya. Ini nanti akan Sama-sama. kami kaji lagi dan tentunya ini sangat membantu dengan berbagai alternatif solusi yang Pak Munova berikan tadi. Ya, Kiranya hanya siap. itu, Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, telah menyempatkan Sama-sama. waktu eh, untuk menjadi narasumber dalam wawancara eksplorasi alternatif solusi ini. Ya, baik. Sama-sama. Nih, Hmm. baik. Oke. Demikian ya Bapak, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.